Terima kasih Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia pemirsa. Tadi kita sudah mendengarkan dari Bawaslu, dari Pak Puadi menjelaskan tentang indeks kerawanan pemilu yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu. Ada sejumlah dimensi Pak nih yang disampaikan tadi dan beberapa daerah juga sudah disebutkan. Kalau dari versi Polri sendiri kan mengeluarkan juga Pak terkait dengan indeks kerawanan pemilu 2024. Seperti apa Pak? Baik, ketika kita bicara indeks kerawanan pemilu, Polri sendiri melalui Baintelkam Polri melakukan survei. Survei itu tentu dari beberapa dimensi dan subdimensi ya. Kita melihat bahwa kerawanan pemilu itu tidak hanya dalam tahapan pelanggaran pemilu saja, tetapi juga gangguan Kamtibmas yang akan terjadi dan ancaman-ancaman yang mengganggu jalannya pelaksanaan pemilu. Misalnya kita melihat atau mengantisipasi kondisi geografis ya. Kondisi geografis setiap daerah dengan daerah tentu berbeda. Misalnya untuk pendistribusian logistik. Tidak sama ketika di perkotaan kita melakukan distribusi logistik dengan melakukan pengamanan dan pengawalan dengan di daerah-daerah tertentu yang mungkin di desa ataupun daerah terpencil. Nah ini merupakan kendala yang harus segera diatasi. Nah Polri berpikir sampai sejauh itu sehingga dari pemetaan yang dilakukan ya kita menentukan mana daerah yang dianggap memiliki kerawanan tinggi atau sangat rawan, kemudian rawan dan kurang rawan. Nah tentu ini setelah kita petakan, kita lakukan prediksi, maka kita akan lakukan antisipasi. Antisipasi itu menentukan personil pengamanan, menentukan alat ataupun apa yang cara bertindak yang kita lakukan. Baik. Dan bagaimana kita melakukan kegiatan pengamanan pengawalan di daerah-daerah tertentu. Baik. Sesuai dengan kategorinya, apakah itu sangat rawan atau kurang rawan. Baik. Dan itu dilakukan di setiap tahapan ya. Tentu ketika kita melihat ya, kita tahu ya, mulai Januari, Februari nanti udah mulai curah hujan. Tentu kita berpikir sampai sejauh itu bagaimana, contohnya ini ya, distribusi logistik pemilu, kotak suara, surat suara, kita pastikan sampai di lokasi dengan aman. Itu juga kita pikirkan. Baik, secara komprehensif sudah dipikirkan secara ya Pak? komprehensif. Baik, nah saya akan lanjut lagi ke Pak Puadi. Tadi sudah Bapak menjelaskan terkait dengan indeks kerawanan pemilu yang sudah dirangkum oleh Bawaslu dan ada sejumlah dimensi. Saya mencatat dari salah satunya ada sosial politik dari sejumlah daerah dan potensi ancamannya. Nah, melihat hasil tersebut Pak, bagaimana upaya dari Bawaslu untuk dapat membantu untuk menciptakan pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang aman dan juga damai? Bagaimana pelibatan masyarakat juga dalam hal tersebut? Salah satu hal yang menjadi catatan dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah satu tuntutan untuk bagaimana mewujudkan pemilu yang berintegritas, yaitu pemilu yang berlangsung untuk mengikuti standar atau juga norma-norma yang tentunya berlangsung untuk mengikuti satu nilai-nilai yang telah diundangkan terutama berkaitan tentang apa yang disebut free and fair election. Nah, pemilu yang bebas dan adil ini menjadi acuan. Jika pemilu tentunya dilakukan mengedepankan satu apa yang disebut prinsip free and fair election, maka dapat juga dipastikan pemilu akan berlangsung secara sehat, kemudian damai. Nah, untuk menjamin pemilu yang bersih dan damai bukanlah satu perkara mudah nih. Namun juga bukan berarti tidak bisa mewujudkan. Maka ada satu apa yang disebut strategi pengawasan Bawaslu tidak melulu yang berorientasi pada penindakan. Nah, namun juga yang terpenting adalah bagaimana Bawaslu mengedepankan apa yang disebut pencegahan sebagai satu bentuk apa yang disebut deteksi dini. Dan mitigasinya adanya penyimpangan dalam pemilu. Meskipun demikian, Bawaslu menyadari tanggung jawab untuk mewujudkan pemilu yang sehat,
dan damai tidak bisa dilakukan sendiri, karena juga butuh keterlibatan komponen bangsa dan seperti pemerintah, kemudian juga partai politik ya. Ini KPU juga penting, kemudian juga pemantau pemilu dan masyarakat kritis lainnya. Nah, Bawaslu juga butuh aliansi strategis dalam rangka membangun satu koordinasi, kemudian juga konsolidasi, sehingga terjadi adanya kesamaan pandangan dalam mengawal pemilu yang berintegritas. Nah, tidak hanya itu juga, Bawaslu mendorong adanya satu pelibatan masyarakat untuk ikut bersama melakukan pengawasan melalui program pengawasan partisipatif. Nah, Baik. Bawaslu meyakini dengan cara demikian pemilu yang adil dan damai bisa terwujud. Baik, kata kuncinya berarti mengantisipasi, mencegah ya Pak, sama dengan Polri. Iya, Dan sama. langkah awal ini harus sudah diantisipasi dari awal potensi ancaman yang ada. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan pemilu aman, pemilu damai, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.